Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jumpa lagi dengan saya di channel Insan Tani. Di video ini saya akan bahas cara memupuk di lahan berpasir agar pupuk tidak banyak yang hilang dan tanaman dapat menghasilkan dengan produksi yang tinggi. Problem terbesar atau problem utama pada lahan berpasir adalah kecilnya daya ikat tanah terhadap air dan pupuk yang kita aplikasikan, sehingga tanaman terlalu cepat mengalami kekurangan air sesaat setelah musim hujan berakhir. Di samping daya tahan air yang kecil, lahan berpasir juga memiliki daya ikat terhadap unsur hara juga sangat kecil. Sehingga unsur hara yang kita pasok akan banyak mengalami kehilangan akibat hanyut atau karena kecilnya daya jerap atau daya ikat tanah terhadap unsur-unsur hara yang kita aplikasikan. Nah, pertanyaannya, apakah lahan berpasir masih layak untuk dijadikan kebun sawit? Jawabannya tergantung dari seberapa banyak komposisi pasirnya, apakah komposisi pasirnya itu besar. Semakin besar atau semakin banyak kandungan pasirnya, maka kelayakan lahan dijadikan kebun sawit juga semakin kecil. Maka sebaiknya hindari berkebun pada lahan berpasir. Lalu bagaimana jika sudah terlanjur berkebun pada lahan berpasir? Nah, inilah yang akan kita bahas secara tuntas. Tindakan yang harus kita lakukan dengan cara meningkatkan daya ikat tanah terhadap air dan pupuk yang kita aplikasikan, sehingga unsur hara dari pupuk tidak banyak mengalami kehilangan. Kemudian usahakan agar pupuk yang kita aplikasikan dapat diserap oleh akar secara maksimal. Lalu bagaimana caranya? Ada dua cara yang dapat kita lakukan. Yang pertama, tambahkan bahan organik ke tanah atau tambahkan bahan pembenah tanah. Kemudian terapkan pola pemupukan terkendali. Bahan pembenah tanah terbaik untuk lahan berpasir adalah bahan organik. Karena bahan ini dapat meningkatkan kemampuan tanah untuk mengikat air dan mengikat unsur hara yang kita beri dalam bentuk pupuk. Bahan organik yang digunakan boleh dari kotoran hewan atau dari tandan kosong misalnya, dan lainnya. Bahan organik ini selain berperan meningkatkan kapasitas tukar kation, juga memberi unsur hara kepada tanaman. Saat kapasitas tukar kation dalam tanah meningkat, maka unsur hara yang telah terurai dan belum sempat diserap oleh akar, maka ion-ion dari pupuk ini akan diserap atau dijerap atau dipegang terlebih dahulu oleh bahan organik, sehingga unsur hara akan mampu bertahan di dalam tanah sebelum sepenuhnya diserap oleh akar tanaman. Nah, jika kita gunakan kotoran hewan, maka tanaman akan segera mendapat pasokan unsur hara, terutama unsur nitrogen, fosfor, dan kalium, serta unsur-unsur hara mikro yang lengkap tetapi dalam jumlah yang kecil.
Tetapi begini, kotoran hewan selain memasok unsur hara, peran terpenting lainnya bersifat sebagai pembenah tanah. Sehingga kemampuan daya ikat tanah terhadap air dan unsur hara juga semakin membaik. Saat tanah berpasir kita tambahkan bahan organik, maka ketersediaan unsur hara dalam tanah juga semakin membaik. Sehingga tanaman lebih stabil untuk mendapatkan unsur hara dan air. Cara kedua, kita harus melakukan pola pemupukan terkendali. Ini penting bagi kebun-kebun yang komposisi atau kadar pasir dalam tanahnya itu cukup tinggi. Apa itu, Pak, yang dimaksud dengan pemupukan terkendali? Begini, artinya pupuk yang kita aplikasikan tidak mengalami kehilangan terlalu banyak. Caranya bagaimana? Caranya berilah pupuk sedikit saja, tetapi sesering mungkin. Misalnya jika dosis pupuk urea yang kita aplikasikan sebanyak 3 kg per batang per tahun. Nah, pemupukan itu umumnya dalam 1 tahun itu 3 kali. Jadi kalau dosisnya 3 kg per batang, aplikasi pertama 1 kilo, aplikasi kedua 1, dan aplikasi ketiga 1 kilo. Sehingga jumlah yang kita aplikasikan 3 kg per batang per tahun. Nah, dengan pola pemupukan yang terkendali, kita aplikasikan misalnya menjadi 6 kali. 3 kilo tadi kita aplikasikan menjadi 6 kali. Sehingga setiap aplikasi hanya kita beri setengah kilo. Nah, ini sangat membantu bagi tanaman agar pupuk yang kita aplikasikan tidak banyak mengalami kehilangan. Memang cara ini sedikit banyak membutuhkan tenaga kerja, tetapi pertumbuhan sawit dengan pola pemupukan terkendali ini akan menjadi lebih baik. Pola pemupukan ini juga berlaku untuk pupuk-pupuk lain, misalnya pupuk dolomit, TSP, KCL, maupun pupuk-pupuk mikro seperti misalnya kuprum atau unsur hara mikro lainnya. Lalu bagaimana jika kita menggunakan pupuk majemuk? Sama ya, polanya sama. Berilah pupuk sedikit-sedikit tetapi sesering mungkin. Kalau bisa tiap bulan kita berikan pupuk, itu efek ke tanaman itu jauh lebih bagus jika dibandingkan dengan pemupukan 2 bulan sekali atau pemupukan 4 bulan sekali. Nah, masalahnya seperti yang saya katakan tadi, kebutuhan tenaga kerja akan meningkat. Tetapi kalau memang hasilnya lebih maksimal, maka tenaga kerja itu dapat kita upayakan seefisien mungkin. Demikian video yang dapat saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi pada video saya selanjutnya. Terima kasih.